Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas Silo Season 2 episode ke-10 yang merupakan episode terakhir. Di episode sebelumnya, Lucas pergi ke bagian Silo paling bawah untuk memecahkan kode Salvador Queen. Sementara di Silo 17, Juliet sudah bisa kembali untuk menyelamatkan Silo 18. Apa yang akan terjadi di akhir season kedua ini? Tapi sebelum mulai, dukung Mimin dengan cara subscribe channel ini jadi Mimin makin semangat review series lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ini, kita akan berada di Silo 18. Shirley memberitahu Dr. Nichols kalau ada kemungkinan kalau Juliet masih hidup. Shirley mendengar ini dari Lucas dan hanya mendengar ini membuat mereka setidaknya memiliki harapan. A lot of people come through those doors saying my Juliet is alive. But you're the first people I actually believe. Dr. Nicole sering mendengar kata Juliet hidup, namun sekarang ia benar-benar mempercayai perkataan Shirley. Sementara itu, Lucas kembali ke atas tanpa ditunjukkan apa sebenarnya yang ia lihat atau dengar. Lucas, right. You're coming with me. No, I need to get up top. Saat sampai ke atas, seseorang datang untuk membawanya menemui Shirley. Namun Lucas harus pergi secepatnya sehingga ia melarikan diri. Di tempat lain, Shirley, Knox, Hank, Paul, dan Martha berkumpul di tempat Martha untuk membahas sebuah rencana. They need to know that we are willing to risk everything. Knox pikir kalau sekarang adalah saatnya untuk berperang. Persediaan menipis sehingga jika menunggu hanya akan menjadi bom waktu. Knox pikir sekarang adalah saatnya untuk all in dan menggunakan kartu as mekanik. You're going to blow up the generator? If we don't get what we want. If you don't get what you want, you're gonna kill everybody. Jika hanya meminta kebenaran, Bernard tidak akan memberinya sehingga mereka harus memaksanya. Jika Bernard tidak memberikannya, maka mereka harus menghancurkan generator Silo. Tentu Paul pikir ini ide buruk karena mengancam 10.000 nyawa Silo. Bernard mendengar rencana ini dari kamera CCTV. Send your raiders to storm the barricades, arrest the rebels, and secure the generator room now. Berpikir cepat, ia memerintah Rick untuk mengirim semua raider ke lantai bawah untuk mengamankan generator. Dengan cepat, Raider menghancurkan barikade dan menyerbu lantai bawah. Semua Raider dikirim ke bawah di saat yang sama Lucas di perjalanan ke atas. Karena mereka tidak tahu Lucas membuat Lucas ditangkap dan diserang. Tentu Knox sudah mengantisipasinya. Pertarungan antara mekanik dan Raider tak bisa terhindarkan sehingga kekacauan terjadi di mana-mana. Paul sedang bersama Kathleen di sebuah apartemen. Tak lama kemudian, Raider muncul dan menangkap Paul dan istrinya. Karena Raider turun cepat dan memakai pakaian lengkap, membuat pemberontakan ini berhasil terselesaikan. Di tempat lain, Bernard memberi perintah untuk memulihkan kembali komunikasi di Silo. Ia memeriksa kuncinya yang tidak menyala, yang artinya semuanya baik-baik saja. You're right, sir. Yes, I am. Bernard sangat senang karena pemberontakan berakhir, namun ia masih belum bisa bertemu Lucas. Sementara itu, Robert dan Camille melihat Raider menghentikan pemberontak. We choose the wrong side. By delivering Billings' message? Mereka telah mengirimkan pesan Paul pada polisi, namun rencana mereka adalah memilih sisi yang paling menguntungkan Silo. Kembali ke tempat pemberontak. Semua pemberontak ditangkap Raider dan dikurung di tempat yang sama. Di sana Shirley bisa menemukan Lucas yang juga ditangkap. Don't worry because it doesn't matter now. Shirley bertanya apa yang Lucas temukan di bawah Silo. Lucas menjawab kalau semua itu sudah tidak penting. Namun beberapa petinggi pemberontak seperti Knox dipindahkan dari tahanan lain. Sementara Patrick ditahan dengan tahanan lain. Tidak hanya Raider yang dikirim ke lantai bawah, tapi Departemen Sheriff juga dikirim. I saw it. A flash of blue and green. Salah satu polisi berkata kalau ia juga melihat gambar yang disebar Juliet. Sementara Knox dan yang lainnya ditahan di penjara polisi di mana Carla berada.
Rick berkata kalau Martha menjadi mata-mata untuk menyelamatkan Carla. Get the fuck away from me. Tentu, Carla tidak ingin berbicara dengan Martha. Martha sudah menduganya sehingga ia ingin bertemu dengan Bernard. Di tempat lain, Dr. Nichols memimpin untuk membawa Ryder yang terluka ke lantai atas. We found gunpowder. A lot of it. Fuck. Just go. Go! Awalnya, ada Ryder yang menghentikan mereka, namun ia mendengar informasi kalau Ryder lain sudah menemukan bom. Namun saat Dr. Nichols pergi, sesuatu terjatuh tanpa ia sadari. Sementara itu, di sekitar generator dipenuhi banyak bom yang siap menghancurkan generator silo. Penjinak bom dikirim untuk menghentikan bom ini. Ternyata, bom ini tidak terhubung dengan timernya sehingga bom di sini bukanlah ancaman. Di tempat lain, Martha sudah dibawa menemui Bernard. Bernard sangat senang dengan bantuan Martha karena ia bisa menghentikan pemberontakan. I wanted to tell you a story about the generator. Martha menjelaskan kalau ia kesini untuk menceritakan cerita mekanik tentang generator. Generator sangat keras sehingga banyak mekanik yang sulit mendengar. Oleh karena itu, para mekanik membuat bahasa isyarat untuk berkomunikasi dan semakin kompleks hingga tidak perlu berbicara lagi. Ternyata saat pertama Martha berbicara dengan Knox, Knox sudah tahu kalau Martha diawasi dan mereka berbicara dengan bahasa isyarat. Rencana yang diberitahu Knox sebelumnya adalah jebakan, karena di tempat lain Departemen Sheriff memilih Paul dan berpihak pada pemberontak. Sementara itu, rombongan Dr. Nichols berhenti di tangga sekitar tangga lantai 90-an. Ternyata Ryder yang pura-pura terluka adalah Hank. Tandu yang dibawa juga dipenuhi bom dan rencana mereka adalah untuk meledakkan tangga. Dengan begitu, mereka bisa menjebak para Ryder yang saat ini kebanyakan sedang di lantai bawah. It's gone. The timer. How? Namun mereka memiliki masalah. Ternyata benda yang terjatuh sebelumnya adalah timer bomnya. Tanpa timer, mereka harus meledakkan secara manual dan tentunya akan membunuh orang yang mengaktifkannya. Dr. Nichols memberikan jam tangan Juliet pada Hank. If she's alive, you give her this. Tell her I love her. Ia ingin jika Juliet masih hidup, Hank akan mengembalikan ini pada Juliet. Hank ingin mengorbankan diri, namun Dr. Nichols sudah membulatkan tekadnya kalau ia sudah cukup lama hidup. Setelah Hank berada di lantai atas yang aman, Dr. Nichols meledakkan bom itu yang menghancurkan tangga 2 lantai yang menghubungkan lantai atas dan bawah. Kembali ke tempat Martha. Martha menunjukkan banyak rencana polisi yang menunjukkan kalau Departemen Sheriff berada di pihak pemberontak. Di tempat lain, para polisi berhasil memojokkan Ryder dan membebaskan tahanan. Saat dibebaskan, dengan cepat Lucas pergi ke atas untuk memberitahu Bernard. Lucas berhasil menemui Bernard dan ingin memberitahu informasi penting. If it hears this, we're dead. Lucas memberitahu apa yang ia temukan pada Bernard secara bisik-bisik sehingga kita masih belum tahu apa yang Lucas dengar. Ini adalah alasan kenapa Meadow berhenti menjadi wakil Bernard, begitupun dengan Lucas yang berhenti menjadi wakil Bernard. Mendengar ini membuat Bernard menjadi sangat syok dan melihat kunci ruang besinya. Bernard sangat bingung bahkan melamun di tengah kekacauan silo. What did Lucas Kyle say to you? Hello, Rob. Robert yang mengawasi Bernard bertanya apa yang Lucas katakan padanya. Bernard tidak memberitahunya. Ia malah mengangkat Robert sebagai wakilnya dan memberinya kunci ke ruang besi dan juga passwordnya. Bernard hanya berkata good luck, sementara Robert hanya kebingungan. Bernard ke ruangannya dan membawa tasnya, kemudian pergi lagi. Sementara Lucas pergi menemui ibunya. What the fuck did you say to Bernard? Tak lama kemudian, Robert menemui mereka dan mengancam Lucas untuk memberitahu apa yang ia katakan pada Bernard. Lucas kini tak takut pada Robert atau kematian. Lucas tidak bisa memberitahu Robert apa yang ia beritahu pada Bernard. Karena jika sistem menyadarinya, maka safeguard prosedur akan dilakukan yang akan membunuh semua orang. Lucas hanya meminta Robert memeriksa warisan di ruang besi sebelum terlambat. Get the fuck out.
Sementara itu, Bernard ke sebuah tempat dan menembakkan pistol untuk mengusir semua orang dari tempat ini. Kini kita berpindah ke Silo 17. Juliet, Solo, dan Ether ke apartemen lama Solo untuk membawa pakaian milik kepala IT, yaitu ayah Solo. Solo sudah lama tidak di sini hingga membuatnya mengingat masa kecilnya. Ether ingin ikut dengan Juliet, namun tak ada pakaian lain lagi. Juliet ingin secepatnya pergi keluar, namun Solo masih ingin bernostalgia di sini. Dari salah satu kertas, Solo membaca kata safeguard prosedur. There's something you have to see. No, I have to get Oh no, going. that's why you have to see it. Solo mengejar Juliet kalau ada sesuatu yang harus Juliet ketahui. Hal ini mungkin akan menyelamatkan Silo Juliet. Mereka kembali ke apartemen Solo. How to save them? It's just wait. You can't hear this. You gotta go. What? Solo tidak ingin memberitahu Juliet jika Ether masih berada di sini. Awalnya Ether tidak ingin pergi sebelum Juliet menyuruhnya. Solo memberitahu kalau di hari pemberontakan ia ingat orang tuanya berbicara tentang safeguard. Safeguard bisa membunuh orang-orang, namun orang tua Solo tahu cara menghentikannya. Jika Juliet juga mengetahuinya, mungkin ia bisa membantu menyelamatkan Silo 18. Solo sendiri tidak tahu, namun ia yakin kalau cara menghentikan safeguard ada di berkas di sini. Solo ingat ia dikirim ke ruang besi untuk berlindung. Setelah itu, ia mendengar tembakan di mana-mana. Beberapa hari kemudian, ayah Solo berkata kalau di luar sudah aman. It's a pipe. The safeguard is a pipe. Mengingat ini membuat Solo mengingat kalau safeguard adalah sebuah pipa. Solo tahu kalau safeguard memiliki penutup dan karena mereka sangat takut dengan safeguard ini, ternyata safeguard adalah pipa yang bisa mengeluarkan racun yang bisa membunuh seluruh manusia di Silo. Pipa itu berasal dari luar Silo. Mereka berhasil menemukan sebuah pipa di lantai 14 di mana ibu Solo bekerja. Mereka pergi untuk memeriksanya. What was that? Something outside. Saat mereka akan pergi ke yudisial, mereka mendengar ledakan Dr. Nichols. Artinya, bom ini sangat besar hingga bisa terdengar ke silo lain. Solo pikir suara yang mereka dengar dari luar sehingga ia pikir Juliet sudah kehabisan waktu dan harus segera kembali. Juliet kembali ke tempat Ether dan ingin memakai pakaiannya. Namun ternyata karena sudah sangat lama terbengkalai, ternyata pakaian itu sudah rusak. Audrey tanpa alasan jelas menyalahkan ini adalah ulah Ether. Juliet sudah muak dengan Audrey yang selalu menyalahkan Ether atas kematian orang tuanya. Ether tidak pernah memintanya dan yang ia lakukan hanyalah mencoba bertahan hidup. Si Audrey ini memang red flag banget kalau kata Gen Z. Karena kini pakaian itu rusak, Juliet terpaksa harus menggunakan pakaian pemadam kebakaran yang sudah ia custom. Namun di sana ia tidak bisa menemukan Solo dan juga pakaian itu. Rick memberitahu kalau Solo lah yang membawanya. Juliet mencari Solo dan menemukannya sedang menyelam. Ternyata saat ini Solo sedang mengetes pakaian Juliet. Air tidak bisa memasuki pakaian ini yang artinya Juliet akan aman jika memakainya di luar. Dengan bantuan Solo, Juliet memakai pakaian pemadam kebakaran yang sudah dimodifikasi. Solo bertanya apakah Juliet akan kembali ke sini. Juliet menjawab kalau tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mencoba. Kembali ke Silo 18, para pemberontak sudah ke atas dan menguasai ruang IT. Namun Patrick yang berpikir kalau di luar aman memimpin orang-orang untuk menerobos keluar. Kekacauan terjadi di mana-mana, namun Knox tidak ingin membuka pintu keluar. Artinya pemberontak terbagi dua antara yang ingin keluar dan tidak. Paul ke tempat di mana saat ini Bernard mengurung diri. We need you now. I don't know what's going through your head, but we need you to come out. We need you to tell the people the truth. Paul ingin Bernard mengatakan kebenarannya pada orang-orang. Namun Patrick tidak ingin mendengarnya sehingga ia menyeret Paul keluar. Sementara itu, Robert, Camille, dan anak mereka memasuki ruang besi. I want to save the silo. So do I. Robert berbicara dengan sistem dan berkata kalau ia ingin menyelamatkan Silo. Namun sistem meminta Robert dan anaknya pergi sementara Camille tetap harus di sini. Kembali ke tempat pemberontak. Satu-satunya yang membuat mereka berhenti adalah dengan kembalinya Juliet. Juliet menjadi orang terlama yang pernah dikirim keluar.
Ia membersihkan kamera dan menunjukkan tulisan untuk tidak keluar karena di luar tidak aman. Tentu melihat ini bagaikan sebuah keajaiban di silo. Juliet ingin mencoba masuk ke silo 18 namun ia tak cukup kuat untuk membukanya dengan hanya menggunakan linggis. Sekuat apapun ia mencoba, ia selalu gagal, namun tak lama kemudian pintu itu terbuka dengan sendirinya dan tentu Juliet memasukinya. Saat menuruni tangga, yang ia temukan adalah Bernard yang menodongkan pistol padanya. Juliet tahu kalau Bernard tidak ingin menembaknya sehingga Juliet bertanya apa yang ia lakukan. Bernard menjawab kalau ia ingin merasa bebas sejenak dalam hidupnya. Bernard berkata kalau sekarang sudah terlambat untuk menyelamatkan orang-orang silo. Keselamatan mereka tidak pernah di tangan orang silo. Juliet tahu yang dimaksud Bernard adalah racun dari Safeguard. You know about that. Oh, I know about that, but I don't know who do it and I don't know why. I know the who. Juliet tahu itu namun ia tidak tahu ulah siapa dan kenapa. Bernard menjawab kalau ia tahu siapa tapi tidak tahu kenapa. Bernard merasa pengorbanannya selama ini sia-sia setelah mengetahui kalau ia tidak penting. Karena yang menentukan kehidupan di silo adalah orang yang mengontrol Safeguard di luar silo kapanpun ia mau. Juliet yang sudah studi banding ke silo 17, ia pikir tahu bagaimana cara menghentikan racun Safeguard. Hey, go in there! You burned to death! Pintu ke dalam silo mulai tertutup sehingga Juliet bergegas masuk. Bernard mencoba menghentikannya namun ia terlambat. Mereka berdua di dalam ruang isolasi sebelum bisa masuk dan mengeluarkan api untuk mensterilkan udara. Itulah akhir dari Silo season kedua. Di akhir episode ini kita ditunjukkan sebuah scene di mana dunia terlihat normal. Orang-orang masih di-scan untuk memeriksa radiasi yang sebenarnya sudah aman. Seorang kongresmen Amerika mendatangi sebuah bar untuk bertemu dengan seorang perempuan. Mereka sepertinya pertama kali bertemu dan sedang berkencan. Mereka tidak membicarakan tentang tahun berapa saat ini, namun di tahun ini sudah ada Google. Mereka juga berbicara tentang bom yang meledak yang sepertinya hal yang sudah terjadi lama. Sebelum pergi, pria ini memberi hadiah. Hadiahnya adalah sebuah kotak permen dengan bebek, seperti artefak Juliet yang ditemukan di silo. Jadi sepertinya ini adalah momen sebelum manusia harus bersembunyi di dalam silo. Dan dengan begitu, Silo season kedua pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Mimin sangat enjoy dengan Silo season kedua ini. Walau pertengahan series lumayan boring, tapi di 3 episode terakhir asik. Tapi tak banyak misteri yang terjawab dan malah semakin banyak misterinya. Jadi overall rating Silo season kedua, Mimin kasih rating 8/10. Kini kita masuk ke sesi teori. Teori pertama adalah cara menghentikan Safeguard. Solo berkata kalau orang tuanya berhasil menghentikan racun Safeguard. Sepertinya mereka menghentikannya dengan cara menghancurkan pompa air agar Safeguard itu tenggelam. Namun karena pemberontakan yang terjadi, sepertinya pompa air tak terkontrol yang membuat hampir seluruh silo tenggelam. Teori kedua adalah Juliet masih hidup. Saat memasuki silo 18, Juliet dan Bernard dibakar di ruangan sterilisasi. Namun ingat, berbeda dengan Bernard, Juliet memakai pakaian pemadam kebakaran yang seharusnya lebih tahan api. Jadi sepertinya Juliet akan selamat sementara Bernard akan mati dan yang menggantikan posisinya adalah Camille. Teori ketiga adalah ledakan bom yang terdengar ke silo lain. Saat Dr. Nichols meledakkan bom, ledakannya terdengar hingga ke silo 17. Jika jaraknya sama, seharusnya ledakan ini juga terdengar ke silo lain, mungkin ke silo 19. Jadi sepertinya di season ketiga nanti kita juga akan melihat silo lain selain silo 17 dan 18. Teori keempat adalah orang yang mengontrol Safeguard. Bernard berkata kalau ia tahu siapa yang mengontrol Safeguard tapi tidak tahu kenapa. Yang diketahui Lucas dan Solo kalau ada 50 silo. Namun Bernard pernah berkata kalau sebenarnya ada 51 silo. Sepertinya satu silo rahasia inilah di mana orang yang mengontrol Safeguard tinggal. Bagaimana dengan teori Mimin? Like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.